Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim, amma ba'du. Seorang syekh yang beliau punya bisnis, maka satu ketika dia mendapat kabar dari seseorang, "Wahai syekh, kapal dagang Anda ini tenggelam." Maka beliau menjawab dengan tenang. Maka beliau bilang, "Alhamdulillah." Kemudian beberapa menit kemudian, tiba-tiba orang datang lagi kepada dia, "Syekh, ternyata bukan kapal dagang Tuan yang tenggelam, kapal dagang orang lain." Maka Syekh itu menjawab dengan tenang. Dia lihat ke bawah, ke dadanya, dia lihat ke hatinya, maka dia katakan, "Alhamdulillah." Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka orang itu bertanya, "Wahai Syekh, ketika tadi ada berita bahwa kapal dagang Tuhan tenggelam, kenapa menjawab alhamdulillah? Dan ketika ternyata berita bahwa kapal dagang orang lain yang tenggelam, bukan kapal dagang Anda, Syekh, Anda juga menjawab alhamdulillah. Kenapa demikian?" Maka Syekh ini menjawab, ketika datang informasi yang pertama, saya menjawab alhamdulillah. Saya lihat ke hati saya bersyukur karena hati saya tidak terkesan dengan hilangnya harta. Kemudian ketika yang kedua itu datang, maka ketika informasi yang kedua datang yang memberitakan bahwa ternyata kapal dagang orang lain yang tenggelam, maka saya pun lihat ke dalam hati saya, dan ternyata alhamdulillah saya tidak terkesan, sehingga saya menyatakan alhamdulillah. Jadi dengan hilangnya harta dan datangnya harta tidak menyebabkan perubahan di dalam hati. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para nabi alaihissalatu wassalam kerja atas hati-hati manusia sehingga tidak terkesan dengan dunia. Supaya apa? Supaya tertanam yakin kepada Allah. Karena yakin yang belum terbentuk. Hari ini orang menyatakan, orang miskin mengira bahwa usaha agama ini dengan uang. Coba hadirin, berapa banyak orang kaya di Jakarta ini. Dia merasa sudah cukup, tidak perlu kerja lagi, sehingga dia mampu ambil takaja kemana saja. Jangan dirusak nanti Bang Karmi ini lagi. Jangan dirusak, jangan itunya buang itunya. Jangan dirusak itu, jangan dirusak. Coba itunya ambil, jangan pakai itu. Ini rusak udah di gimana ini? Jangan dirusak. Jadi kerja nabi, para nabi ini adalah kerja atas hati-hati manusia, supaya hati-hati manusia ini ta'aluk kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada tidak yang pensiun udah 60 tahun ke atas, kemudian dia ambil keputusan 24 jam untuk agama? Maka ini penting kita perhatikan keadaan dari hati kita, bagaimana diri kita ini terkesan hanya dengan agama, padahal harta sudah banyak, sudah pensiun lagi, tapi tidak ada waktu untuk agama 24 jam. Gimana rusak ini, udah dikasih tahu sana. Tidak ada yang bebas, hanya khusus untuk agama saja. Sahabat radhiyallahu anhum, sahabat miskin, cari nafkah juga. Rasulullah SAW ajar mereka sehingga tertanam iman,
semakin hari semakin tenang dengan agama, sehingga meluangkan waktu untuk agama. Di Madinah ada seorang Yahudi, Sam'un namanya. Setelah panen tahun ini, bagaimana? Pening kepalanya, gelisah. Panennya hanya cukup untuk 10 bulan. Maka dia pikir 2 bulan lagi bagaimana? Istrinya mengatakan, saya dengar di kota kita ini ada seorang nabi. Coba tanya supaya kamu tidak gelisah. Maka dia datang kepada Rasulullah SAW. Bagaimana ini, kami punya masalah. Kami sudah panen, tetapi hanya cukup untuk 10 bulan saja. Jadi 2 bulan lagi bagaimana ini? Itu korma yang untuk 10 bulan, segera bagi-bagikan. Maka Nabi menganjurkan kepada Sam'un untuk membagi-bagikan yang hasil panen yang untuk 10 bulan itu. Dibagi-bagikan kepada semua penduduk Madinah. Nah, jawaban yang demikian itu membuat shock dia. Seperti disambar petir, dia langsung shock. Maka tanpa izin dia keluar dari majelis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka istrinya mengatakan, dia ini Nabi, tidak berdusta. Ya sudah, bagi-bagikan saja, katanya. Maka mulailah sedikit demi sedikit dia bagikan ke lorong-lorong Madinah. Dia bagikan, datang ke satu rumah. Ini saya ingin membagikan sebagian kecil dari hasil panen korma ini. Sahabat menjawab, saya sudah ada. Kami memiliki untuk 8 hari, katanya. Kaget dia. Masya Allah, katanya, untuk 8 hari saja dia sudah tenang. Sedangkan saya untuk persediaan 10 bulan saja, hati saya tidak tenang. Kemudian dia datang. Sahabat itu tidak menerima. Kemudian Sam'un datang lagi kepada rumah sahabat yang lain. Maka sahabat ini menjawab, saya sudah cukup, katanya. Kami sudah memiliki makanan untuk 3 hari. Wah, tambah kaget lagi Sam'un. Mau beli apa yuk? Mau beli mobil. Tambah kaget lagi dia. Ini untuk persediaan makan 3 hari dia sudah tenang. Sedangkan saya untuk persediaan 10 bulan saja, saya tidak merasa tenang. Kemudian Sam'un datang lagi ke rumah sahabat yang lain. Dia sampaikan, ini saya punya persediaan korma. Nah, bisa, silahkan, kalau Anda mau saya akan memberi korma ini. Maka sahabat ini menjawab, alhamdulillah, katanya, untuk makan malam ini sudah ada. Nah, besok Allah Subhanahu wa Ta'ala akan bagi lagi. Aneh, katanya, aneh orang Islam ini. Untuk makan besoknya besok saja dia sudah tenang. Sedangkan saya untuk makan 10 bulan saja, kurang 2 bulan, saya tidak tenang. Jangan dicabut-cabut deh. Jangan, nanti masuk lagi ini nih. Ini nanti ini kan ke Oma. Ya. Masakan. Ih, ini mau. Kata Sam'un, ini orang-orang Islam
untuk makan besok saja tidak terpikirkan, tapi dia merasa tenang hanya untuk makan malam saja. Yang besok belum ada, tapi dia tetap tenang. Sedangkan saya sudah persediaan punya makan untuk 10 bulan, masih gelisah juga. Sepertinya saya harus masuk Islam ini supaya tenang, kata Sam'un. Maka istrinya menyatakan, ya masuk Islam saja. Saya juga sudah masuk Islam, katanya. Makanya saya suruh kamu datang kepada Nabi, kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pernahkah di antara saudara-saudara yang kelaparan satu malam saja, sekeluarga? Ada nggak? Ada nggak? Satu malam saja kelaparan. Ada nggak? Pernah dengar nggak? Apa ya? Yang kelaparan satu malam? Hah? Hah? Aku masa tiap hari makan banyak? Kita tidak pernah kelaparan satu malam pun. Tapi kenapa tidak buat sungguh-sungguh di dalam agama? Tapi kenapa masih ragu-ragu? Kalau diberi rezeki oleh Allah, kenapa kita tidak buat 2,5 jam istiqomah? Kenapa tidak sungguh-sungguh dalam ibadah, dalam amal soleh? Padahal rezeki ini Allah sudah atur. Begitu banyak makhluk-makhluk besar di dunia ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala beri rezeki kepada mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala beri ikram kepada mereka. Makhluk-makhluk yang besar juga demikian banyak di muka bumi ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan rezeki, mengatur urusan makan dan minum mereka. Suatu ketika diceritakan bahwa Nabi Sulaiman ini ingin diberi kesempatan untuk mengikram satu makhluk di dunia ini. Maka persiapan sampai dengan 1 bulan, terserah mau yang di daratan atau di lautan dulu. Maka kemudian setelah persiapan sampai 1 bulan, mengumpulkan makanan-makanan yang demikian banyak untuk ikram kepada makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada waktu itu makhluk ikan yang demikian besar melahap semua bahan-bahan makanan yang sudah disiapkan oleh Nabi Sulaiman sampai persiapan sampai 1 bulan tersebut. Ikan yang demikian besar ini dia mengatakan, saya masih lapar. Biasanya saya dikasih 2 kali lipat dari sini. Masya Allah, luar biasa. Inilah kuasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, telah memberikan makhluk yang demikian banyak, yang besar-besar. Dan rezeki daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala ini hanya ada di dalam khazanahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila manusia memikirkan masalah rezeki ini, maka manusia tidak mampu untuk mengatasi persoalan ini. Dan bahan-bahan makanan yang telah dikumpulkan oleh Nabi Sulaiman tadi ternyata hanya sekali lahap oleh ikan yang besar itu. Dan itu masih banyak lagi yang besar-besar lagi dari makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan hanya 1 ikan, tapi di binatang-binatang yang lain. Saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hari ini kita merisaukan mengenai rezeki. Hari ini yang dipikirkan cuma makan saja. Hari ini yang kita pikirkan hanya masalah perut saja. Malah kita takut tidak diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka malah kita takut kekurangan rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takutnya ini untuk perut yang 1 jengkal, sampai-sampai bohong di dalam bisnis, padahal cuma punya perut 1 jengkal. Sehingga karena perkara itu, karena gara-gara urusan makanan, urusan dunia,
maka dia tinggalkan daripada kerja dakwah. Ketenangan itu bukan dari kebendaan-kebendaan dunia, bukan dari makanan-makanan yang enak, bukan dari tidur yang nyenyak. Makanan boleh banyak, tetapi kalau rasa nikmat dalam makanan ini sudah tidak ada lagi pada diri kita, maka kita tidak akan menikmati makanan tadi. Demikian juga walaupun kasur yang empuk sudah disiapkan, tetapi tidur yang nyenyak tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan tidak bisa tidur. Tidur saja sudah tidak diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi usaha dakwah ini adalah usaha untuk memberikan ketenangan kepada diri kita. Usaha kita ini adalah untuk membentuk yakin. Kalau yakin sempurna, maka Allah Subhanahu wa taala akan karuniakan kebahagiaan kepada manusia. Allah Subhanahu wa taala akan selesaikan masalah-masalahnya. Allah Subhanahu wa taala akan selesaikan urusan makanannya, pakaiannya, rumahnya. Oleh karena itu, maka kita harus tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila datang takaza agama, maka pada saat itu bertentangan dengan nafsu-nafsu dunia kita, itu adalah ujian daripada Allah Subhanahu wa taala, maka kita tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak bergeser. Dan kita bayangkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala akan masukkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala ke dalam hati kita. Kita dakwahkan iman, kita dakwahkan sholat, kita dakwahkan ilmu dan zikir. Maka dengan kita mendakwahkan, iman kita ini akan diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini bacaan-bacaan, cerita-cerita bohong, sinetron-sinetron, film-film yang merupakan fiksi, yang hanya dirasakan puas sebentar saja, padahal itu merupakan sesuatu yang tidak benar. Yang benar itu adalah yang kita baca ini adalah Al-Quran mestinya. Al-Quran akan memberikan kejayaan kepada kita dunia akhirat. Tapi kita tidak baca Al-Quran, maka kita bersihkan hati kita daripada perkara-perkara dunia ini dengan cara dakwahkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Bersihkan rumah, baru tamu ini akan datang. Baru tamu ini akan betah juga di rumah kita kalau rumah kita sudah bersih. Demikian juga agar kebesaran Allah Subhanahu wa taala datang dalam hati kita, maka kita harus bersihkan hati kita. Kita bersihkan hati kita dulu, baru kebesaran Allah Subhanahu wa taala akan datang di dalam hati kita. Semua bersedia insyaallah. Subhanallah wa bihamdi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.